Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Purnasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo, akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai bentuk tugas aksi nyata pada modul 1.4, yaitu secara daring. Berikut videonya, silahkan disimak. Mulai ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di forum diseminasi pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua bisa bertemu di ruang virtual dalam acara diseminasi dari Ibu Lina Purnasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK IT Sekaran, Kabupaten Ponorogo. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dan marilah rasa syukur pada malam hari ini kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Di sini saya sebagai pemandu acara. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita bersama tadi bisa membawa lancarnya acara diseminasi pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Ati Erna Widiawati dari TK Dharma Wanita 01 Siman sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya perkenalkan pemateri pada malam hari ini, yaitu Ibu Lina Purnasari, calon guru penggerak angkatan 11. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon dengan segala hormat untuk mikrofon diaktifkan. Super Shopping Day Indonesia. Lebaran nih, warnanya baru juga. Sekarang kan cicilannya fleksibel. Beli itu.
kurang jelas Bu. Ya, Sudah jelas atau belum Bu? sudah. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Adi Ernamsiawati telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan budaya positif di diseminasi aksi nyata saya pada malam hari ini. Sudah terdengar ya, Bu Adi? Sudah terdengar? Bisa, Bu. Nah, saya izin share screen dulu ya Bu. Sudah terlihatkah Bu? Sudah terlihat apa belum Bu? Sudah. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Purnasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ponorogo, akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di TK Islam Terpadu Al-Mustafa Saral Siman. Pada malam hari ini kita mempunyai tujuan. Dari tujuan kegiatan tersebut yaitu membagikan pemahaman terkait budaya positif yang telah dipelajari saya dan calon guru penggerak yang lainnya agar rekan guru dapat memperkuat pemahaman terkait peran dan penerapan budaya positif ini di sekolah masing-masing. Jadi nanti setelah pembelajaran ini Bapak Ibu guru bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ice breaking dulu ya Bu, biar kita tidak tegang ya. Biar kita nanti ada apa ya, semangat gitu loh Bu, sebelum kita mendengarkan apa yang saya paparkan. Sebentar Ibu, saya share screen dulu. Sudah terlihat Bu? Belum. Sudah, Bu. Oke. Ini ada senam Oke, mulai Bu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Kembali saya screen lagi ya Bu ini. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mengadakan diskusi forum pada malam hari ini, ada kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama yaitu serius tapi santai. Sepakati Bu? Ya. Bisa disepakati ya. Berpartisipasi aktif. Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah siap.
Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Angkat tangan ketika berbicara. Mungkin dari kesepakatan ini ada yang ingin menambahi atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai norma dan kebiasaan positif di dalam lingkungan sekolah dan luar sekolah, yaitu untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan siswa. Kemudian, seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penempatan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengatur diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hubungan seperti itu. Kemudian, pengertian disiplin positif itu sendiri yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pertumbuhan dan pembelajaran siswa melalui penguatan positif, pengajaran keterampilan sosial dan pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan siswa. Dalam budaya positif, disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan mempromosikan ketertiban siswa. Hal ini melibatkan penggunaan sanksi yang konstruktif, pemberian umpan balik yang efektif, serta pembelajaran dari kesalahan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan perilaku. Disiplin positif membantu siswa untuk mengembangkan tanggung jawab, keterampilan sosial, dan sikap positif terhadap pembelajaran. Lanjut, disiplin positif itu berkaitan dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong, kreatif, dan bermalas budi. Selanjutnya, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu butuh motivasi untuk mendukung suatu pembelajaran atau keinginan agar keinginan tersebut itu terwujud seperti itu. Konsep motivasi perilaku manusia menyoroti pentingnya faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi perilaku individu. Dalam budaya positif, motivasi perilaku manusia digunakan untuk memahami apa yang mendorong siswa untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif. Penguatan positif, penghargaan, dan pengakuan atas prestasi siswa adalah beberapa strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Memahami kebutuhan dan keinginan siswa serta memberikan tantangan yang sesuai
dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. Jadi motivasi perilaku manusia itu sangatlah penting. Ya seperti ini, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Dan seperti ini, jika guru dapat memahami ketiga motivasi tersebut, guru dapat mengamati motivasi apa yang muncul dalam diri manusia. Jika motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi yang muncul dalam diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru dapat berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dalam nilai-nilai yang mereka percaya, kenapa teori motivasi ini penting untuk kita pelajari? Karena motivasi sendiri merupakan sebuah keinginan atau dorongan, minat atau hak seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri maupun dari luar. Hal inilah yang membuat kita bisa menanamkan motivasi bagi diri kita sendiri maupun orang lain agar dapat menghargai diri kita dengan nilai-nilai yang orang percayai. Berupa sebuah penghargaan saja, tetapi juga dukungan seperti itu. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Apa dari semua perbedaan dari keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Mungkin di sekolah Bapak Ibu ini yang dipapan dikasih di sekolah itu kesepakatan kelas. Belum mengerti ya Bu, apa itu dengan keyakinan kelas. Nah ini saya paparkan ya Bu, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas adalah bagian dari disiplin positif. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Sedangkan kesepakatan kelas adalah daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas itu tidak dibuat oleh guru sendiri, tapi juga dengan siswa tersebut. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di sekolah, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, seperti profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kesepakatan kelas dibuat untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan produktif. Umumnya, kesepakatan kelas mengatur kehadiran, kedisiplinan kerja, tanggung jawab, dan lainnya. Kesepakatan kelas harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kesepakatan kelas tersebut masih relevan dan efektif.
Jika terjadi perubahan kondisi, maka kesepakatan kelas perlu diubah atau diperbaiki. Ya, ini keyakinan kelas atau sekolah. Perannya guru itu yaitu guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh. Di sekolah itu terkadang ada peraturan ya, dan ada juga kesepakatan. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ini di sini tanggung jawab. Kira-kira sudah betul apa salah itu? Bisa, Bu. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Gimana Bapak Ibu? Ini termasuk keyakinan kelas? Ya. Ya. Jadi, hadir di sekolah 11 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturannya. Ya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dalam arti berkomitmen seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya ini keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini termasuk keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini termasuk nanti masuk kesehatan. Harus menjaga kesehatan. Kalau seperti ini, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Masuk ya Bu? Mohon maaf Bu Lina, mungkin suaranya bisa agak ditambah ya volumenya. Kurang keras ya Bu? Iya. Oh. Gunakan masker. Apakah sudah keras Bu? Sudah Bu, lumayan daripada ini. Ya, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Terus peraturan yang satu lagi Bu, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Sudah paham Bapak Ibu semuanya? Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas yang sudah saya buat di sekolah saya. Ini ada pertama, datang tepat waktu, budaya senyum, salam, sapa, terus mendengarkan saat guru menjelaskan, saling bekerja sama, menjaga kebersihan, saling menolong, menghargai pendapat teman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini di sekolah. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira kebutuhan dasar kita itu apa ya Bu? Kebutuhan dasar manusia itu? Makan.
Sehat. Apalagi ya Bu? minum, Minum, istirahat, istirahat, betul. Ya, apalagi ya Bu ya? Disayangi. Ya, hiburan, Punya hiburan. teman. Ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah konsep yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologi siswa. Dalam budaya positif, pendidik berupaya menciptakan lingkungan di mana kebutuhan dasar siswa dipenuhi dengan memberikan perhatian, dukungan, dan kenyamanan. Hal ini mencakup menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, membangun hubungan yang penuh kasih sayang, serta memberikan kesempatan untuk berbagi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Memenuhi kebutuhan dasar siswa dapat membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang positif. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka bukannya gagal, tapi mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada satu, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, semua ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tadi ucapkan. Semuanya ada di sini. Nah, seperti bertahan hidup itu kita butuh makan, kita butuh minum, butuh tempat tinggal, dan kasih sayang juga seperti itu. Kita juga harus butuh kasih sayang. Nah, seperti ini. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan rasa aman yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, gitu. Kita itu juga harus sehat. Juga ada rumah dan makanan dan juga keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita itu butuh kasih sayang juga, Bu. Nah, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan lainnya seperti kebutuhan psikologis tadi, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yaitu penguasaan, dari kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan ya bunyi ya, kebutuhan kok penguasaan. Lalu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Pasti semua orang juga punya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini kebebasan, nah enak ini kebebasan ya Bu ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi
menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba biasanya Bu ya. Tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah ini sesuai dengan dirinya sendiri. Senang mencoba hal baru dan menarik. Nah ini pasti banyak sekali kasus yang ada di sekolah kita ya Bu, di sekolah masing-masing pasti ada. Selanjutnya yaitu kesenangan. Lah ini semuanya butuh kesenangan untuk bisa memotivasi untuk kita bersemangat seperti itu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Nah itu kan senang ya Bu ya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi seperti itu. Nah, untuk mereview, nah ini ada studi kasus. Nah, kira-kira ini kasus apa ya Bu ya? Ini Ibu Ana, guru kelas kelompok A di TK Ceria. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tony. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluh perbuatan Tony yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ini memaksa dia. Nah ini Bapak Ibu semuanya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ana, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Dan kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Kira-kira ini kasus ini termasuk apa ya Bu ya? Apakah itu kasih sayang atau penguasaan atau kesenangan? Oh ini Bu Ati, enggak Bu Ati. Terima kasih. Mungkin menurut saya kebebasan. Dia pengen dia juga pengen memiliki, pengen merasakan seperti itu. Oh ya, bisa juga buat itu. Monggo yang lainnya bisa dimasukkan di kolom chat ya, yang sudah disediakan. Ya, butuh bertahan hidup di Munawaroh. Monggo yang lainnya. Monggo Bapak Ibu semuanya. Nah ini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ana, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Nah, apa ya Bapak Ibu ya, kira-kira? Monggo Bapak. Siap, terima kasih. Mungkin menurut saya sebagai Bu Ana mendekati mereka bertiga itu untuk kira-kira menanyakan kenapa kok direbut, kenapa kok minta, mungkin seperti itu Bu. Oh, ya. Ya Bu Adi, terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang bisa
mengutarakannya. Sudah cukup ya Bu ya? Kalau sudah cukup, kita bahas ya Bu. Dari pembahasan ini, alasan yang pertama, nah ini, alasan yang pertama ini, Tony lapar. Mungkin orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, jadi dia merasa lapar. Maka dalam hal ini, si Tony ini sedang berusaha Bu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu, karena lapar, jadi pengen bertahan hidup. Dia minta punya temannya. Nah ini alasannya yaitu ingin bertahan hidup, seperti itu. Alasan yang kedua Bu, kemudian alasan yang kedua, Bapak Ibu ya, karena dia merasa senang ya, temannya memperhatikan. Dia jadi ketika teman-temannya lapor kepada guru, terus gurunya lapor kepada orang tua. Jadi orang tuanya ini akan jadi lebih memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony adalah rasa kasih sayang dan bisa diterima. Seperti itu. Kemudian ada alasan yang ketiga. Nah ini kekuasaan. Alasan yang ketiga kekuasaan. Nah, temannya takut, jadi takut karena dipaksa oleh si Tony untuk dikasih bekal yang dia mau. Tidak mau kan, harus menuruti begitu saja. Jadi sebetulnya Tony ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terkait kekuasaan. Jadi dia pengen menunjukkan ke temannya kalau dia tuh hebat, bisa mengatur teman-temannya, merasa dia itu mempunyai kekuasaan seperti itu. Nah ini ada alasan yang keempat. Kemudian yang keempat ini dia itu merasa bosan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, mungkin ibunya masaknya itu aja, goreng atau telur ceplok. Jadi kan merasa bosan. Nah karena itu dia itu kemudian pengen mencoba makanan dari teman-temannya. Saat itu si Tony sedang memenuhi kebutuhannya yaitu terkait kebebasan. Kemudian selanjutnya yaitu alasan yang kelima. Nah ini loh Bu, alasan yang kelima ini kesenangan. Ini berarti kalau Tony ini mungkin suka iseng ya Bu ya, suka usil sama temennya. Kalau teman-temannya merasa kesal, diambil makanannya, jadi menurut dia itu ekspresi temannya yang kesal itu senang, lucu gitu loh. Karena diambil itu jadi lucu, bagi dia itu begitu bisa saja memenuhi kebutuhan si Tony dengan kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Ya Bu. Lanjut ya Bu, ini sudah hampir selesai. Posisi kontrol restitusi. Nah, dengan tadi kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu ada posisi kontrol restitusi. Apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa. Kalau kurang terdengar bisa diungkapkan ya Bu, biar nanti suara saya lebih kencang lagi. Seperti itu. Oke, dilanjut ya. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam budaya positif, posisi kontrol restitusi memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan keterampilan
pemecahan masalah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang terganggu. Jadi, pendidik memberikan dukungan dan panduan kepada siswa untuk mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan mereka, serta membantu mereka untuk belajar mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Seperti itu. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, di sekolah Bapak Ibu yang sudah diterapkan, ini menggunakan posisi kontrol restitusi yang mana Bapak Ibu? Apakah jadi penghukum atau pembuat merasa bersalah? Apakah menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Menjadi teman. Ya. Kadang ya penghukum, kadang ya manajer tuh. Apakah ada di antara Bapak Ibu semuanya ini jadi penghukum? Tapi hanya ini saja, sekilas gitu. Tidak dari atas sampai perbuatan itu tidak, Bu. Hanya kadang, tetapi enggak ini. Seringnya jadi teman. Sebagai guru itu yang paling, nah ini Bapak Ibu, yang paling perlu diterapkan dalam sekolah itu yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai teman itu juga bisa, tapi yang lebih baik itu sebagai manajer. Nah, contohnya seperti ini. Kalau penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas seperti kamu selalu saja salah, lalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara penghukum. Kira-kira ini bagus apa tidak ya Bu ya? Tidak, Bu, menurut saya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu nanti ada yang pernah nggak ya membuat merasa bersalah seperti ini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Rasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Terkadang dengan pembuat merasa bersalah ini bisa mengakibatkan murid itu kurang percaya diri, seperti itu Bapak Ibu.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah membuat merasa bersalah? Ada nggak Bu ya? Nah, ini ada teman Bu. Nah, ini di sekolah-sekolah PAUD, di sekolah TK, itu biasanya menjadi teman. Saya sendiri juga menerapkan menjadi teman, Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan perkataan-perkataan sayang, perkataan yang lemah lembut, seperti itu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat juga bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah seperti itu, contoh seperti sebagai teman. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya? Ya. Ini pemantau. Nah, pemantau ya Bu. Pasti Bapak Ibu juga pernah ini jadi pemantau. Karena 5 posisi kontrol restitusi ini banyak sekali terkadang diterapkan di sekolah, meskipun tidak sering ya Bapak Ibu, tapi sekali mungkin juga pernah dilakukannya. Seperti memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaannya yang dapat diajukan seperti peraturannya apa? Kayak cekak-cekak gitu ya Bu. Nadanya itu kayak nggak enak seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu bisa dipemantau itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Bu. Posisi ini akan menggunakan apa ya? Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, manajer. Posisi yang terakhir itu yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diberikan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, ya sekarang ini kan kurikulumnya merdeka Bu ya. Jadi kita harus berusaha memerdekakan murid agar murid itu mampu mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini
sudah saya jelaskan di depan tadi ya Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, seperti itu. Sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Sudah ya Bu, dilanjut lagi ya. Ini yang terakhir. Ya, ini. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi guru itu berdiskusi dengan murid untuk menentukan, untuk memecahkan masalah tersebut. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri manusia. Nah, dari semua tadi Bu, ada kesimpulan berkaitan antara kebutuhan dengan posisi kontrol. Jadi ketika murid kita itu merasa kebutuhannya dipenuhi dengan baik, kebutuhan kasih sayang, cinta, dan kekuasaan, kebebasan, maupun kesenangan, maka mereka ini akan cenderung lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka akan lebih bertanggung jawab, mereka juga akan lebih berkembang dalam lingkungan yang positif, dan positif kontrol yang tepat membantu mereka untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi kita bisa memfasilitasi pembelajaran secara lebih mendalam, dan harapan kita sebagai guru di masa depan, jika nanti anak-anak kita ini tumbuh di lingkungan masyarakat, mereka bisa menjadi individu yang lebih matang dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini dari rangkaian budaya positif tadi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini bertujuan yaitu yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya, ini tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Ini Bu, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau untuk bertujuan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini Bu, untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita?
Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya seperti tadi Bu, yang segitiga itu. Dari ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi semua permasalahan yang ada pada murid itu tidak harus langsung diberi seperti hukuman atau seperti apa. Kita sebagai guru harus berdiskusi, membicarakan. Nah, itu penyebabnya apa? Terus itu kemauannya apa? Seperti itu. Dan solusinya bagaimana? Guru nanti juga ikut berperan dalam segitiga restitusi tersebut. Sudah sampai tahapan refleksi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini ada refleksi ya Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti forum hari ini? Apa yang Anda pahami dari budaya positif? Yang ketiga, tindakan apa selanjutnya yang Anda lakukan setelah mengikuti forum diseminasi hari ini? Berikut. Monggo, mohon bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu atas refleksi ini yang saya paparkan pada malam hari ini. Monggo siapa yang mau? Perasaannya apakah senang, apakah gimana ya Bu, apakah gimana gitu? Karena hari ini maaf ya Bu, malam minggu ya. Oh, Bu Nawaroh, silahkan. Ya ini. Senang Bu, perasaan saya bisa mendapatkan pengalaman baru atau implementasi baru terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang budaya positif. Dan yang akan saya lakukan itu, saya ingin menerapkan budaya positif itu di sekolah dan melaksanakan, memposisikan diri saya sebagai posisi manajer dan melaksanakan apa itu segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah supaya anak-anak itu bisa lebih bertanggung jawab dan memunculkan motivasi intrinsipnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Munawwaroh. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ingin memaparkan, ingin menjawab pertanyaan refleksi. Di kolom chat juga bisa Bapak Ibu semuanya. Ya, Trividia, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bu Lina. Perasaan saya dalam hari ini setelah mengikuti webinar sangat senang karena semakin banyak ilmu yang saya dapat pada malam hari ini. Kemudian yang dapat saya pahami dari budaya positif,
bahwa setiap hal baik itu bisa menjadi budaya positif itu satuan pendidikan apabila bukannya itu secara memberi kebiasaan contoh dalam perilaku mengimplementasikan budaya positif. Kemudian tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan setelah mengikuti forum diseminasi hari ini, saya akan lebih memantapkan berbagai macam budaya positif yang sudah saya lakukan di lembaga saya, yang tentunya nanti akan lebih bermanfaat bagi lembaga, bagi guru, dan khususnya bagi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Trividia atas refleksinya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang ingin mengungkapkan refleksinya? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Ya. Selanjutnya di sini kesimpulan ya Bapak Ibu semuanya. Kesimpulan dari rangkaian apa yang saya paparkan pada malam hari ini. Ya, kesimpulan atau rangkuman dari budaya positif yaitu seperti ini. Tadi ada disiplin positif. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, selanjutnya ini posisi kontrol diri sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang dibuat dan disepakati oleh anggota kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing, dan nanti keyakinan kelas itu bisa dibuat poster Bu atau sebuah papan seperti itu dan nanti ditempelkan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yaitu untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini di penghujung ya Bu ya dari materi saya. Terima kasih atas pemaparan saya hari ini, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Ade. Terima kasih pada Bu Lina selaku pemateri pada malam hari ini. Materinya sangat luar biasa, sangat menarik dan bisa menggugah saya sebagai pendidik di PAUD juga. Ternyata untuk memerdekakan anak di zaman merdeka ini perlu banyak trik ya, perlu banyak metode dengan penerapan budaya positif ini, yang diantaranya dengan perilaku positif, memotivasi perilaku manusia, dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dengan menerapkan posisi kontrol sebagai guru, juga menerapkan segitiga restitusi sebagai acuan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ternyata sangat luar biasa. Seandainya kita semua bisa menerapkan dari semua poin-poin ini tadi, insya Allah anak merasa benar-benar merdeka. Bukan anaknya saja, gurunya juga, bahkan dari wali murid juga merasakan kemerdekaan. Seperti itu mungkin kira-kira Bu Lina ya. Iya. Baik
Jadi, Untuk selanjutnya mungkin kita melanjutkan sesi tanya jawab. Waktu sepenuhnya saya serahkan, monggo dari Bapak Ibu yang masih punya angan-angan atau masih kurang paham, dipersilahkan mungkin bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Silahkan. Iya, Putri Vidya, monggo disilahkan Bu. Mohon maaf, Putri masih di mikrofonnya masih mati. masih mati Putri Vidya. Oh, masih gemuk ya. Iya, sudah. Satu kasus itu bisa selesai hanya dalam satu kali garis ini dengan melakukan restitusi dalam penyelesaiannya. Apakah itu akan langsung menyelesaikan masalah? Apakah besoknya atau di kemudian hari atau mungkin ada restitusi selanjutnya yang dilakukan? Kemudian apakah dari segi restitusi yang dilakukan itu tindakannya, misalnya tindakan atau murid yang mengalami kasus tersebut, apakah ada ukur atau anak ini tidak akan mengulangi kasus yang sama atau pelanggaran yang sama, bukan cara ulang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan singkatnya karena tadi putus-putus nih. Kalau tidak salah, apakah suatu permasalahan itu dengan menerapkan restitusi segitiga cukup sekali atau ada tindakan-tindakan setelahnya itu? Seperti itu mungkin Bu Tri, nggih? Iya Bu, iya. Ya, monggo Bu Lina mungkin langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Langsung aja Bu dijawab. Baik, monggo Biar silakan. nanti tidak terjeda. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Putri Vidya atas pertanyaannya. Ya, dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu berbagai macam ya Bu ya permasalahannya. Bahkan terkait dengan perilaku anak. Nah, banyak apalagi di kelompok PAUD di usia yang masih rendah, masih di pondasi rendah seperti di TK, di playgroup, seperti itu butuh bimbingan, ya, bimbingan dari guru karena seorang anak itu masih cukup bersih, jadi belum tahu arah mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Dengan menjalankan berbagai restitusi ini bermaksud untuk merubah anak untuk yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara guru harus menerapkan restitusi ini. Contohnya seperti ini, kalau hari ini itu ada kejadian, nah guru melaksanakan restitusi tersebut, nah, mungkin besoknya itu bisa diulangi lagi karena namanya juga anak-anak. Ya, seorang kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penuntun, sebagai seorang pembimbing harus jangan bosan-bosan, harus terus membimbing terus sampai anak tersebut nanti tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan kedisiplinan anak tersebut akan juga muncul seperti itu. Dan dengan restitusi ini bahkan kalau sudah berhasil
nanti bisa diterapkan bukan hanya di sekolahan di TK atau di sekolahan yang saat itu, tapi nanti bisa diterapkan di rumah atau nanti bisa waktu dia di jenjang SD, di SMP, seperti itu. Karena sudah tertanam di dalam diri anak itu sendiri disiplinnya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Putri Vidya yang belum puas dengan jawaban saya. Atau mungkin ada teman-teman yang lainnya bisa menanggapi juga bisa. Monggo mungkin yang mau berbagi atau sharing terkait dengan pertanyaannya Putri tadi bisa melengkapi, silahkan. Atau mungkin dari Putri sudah cukup dari jawabannya Bu Lina tadi. Ternyata dengan penerapan restitusi segitiga itu tetap ada tindak lanjutnya ya Bu, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat kita. Itu kira-kira ya. Bagaimana Putri, apakah sudah cukup dengan jawaban seperti tadi? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua, monggo disilahkan terbuka saja, bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Oh ya, ini Bu, ada di kolom chat, ini Bu Siti Arkoma. Ada pertanyaan Bu. Ya, ini saya bacakan ya Bu. Oke Bu. Nanti, oh ya ini, mohon maaf Lina dan teman-teman. Nah, ini bukan saya saja ya Bu ya. Berarti nanti teman-teman juga bisa menjawabnya. Nih, mohon maaf Lina dan teman-teman. Mohon saran, masukan, caranya untuk menghadapi Ananda kami yang kebetulan saat ini ibunya baru meninggal. Beberapa hari masuk di awal dia masih minta ditunggu ayahnya. Mungkin masih trauma rasa kehilangan. Alhamdulillah akhir-akhir ini mau ditunggu ujinya sehingga ayahnya bisa bekerja. Saya mohon, nah ini pertanyaannya, saya mohon saran dan masukannya untuk memenuhi kebutuhan rasa sayangnya waktu di sekolah sebagai seorang ibu agar traumanya segera hilang. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Arkoma atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menjawabnya. Atau mungkin saya jawab dulu ya Bu, nanti bisa ditambahi oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kasus seperti ini biasanya itu anak butuh kasih sayang. Nah, ini kebutuhan kasih sayang. Ya, karena kasih sayangnya itu dari ibunya itu berkurang, jadi dia merasa kayak kurang apa ya Bu, kurang bergembira, kurang termotivasi, bahkan anaknya itu sering murung seperti itu. Nah, kita sebagai guru di sekolah, sebagai pendamping anak tersebut di sekolah, kita berusaha untuk menjadi seorang ibu dia, seperti itu. Kita diusahakan selalu dekat dengan dia, karena ini butuh kayak terapi ya Bu ya, karena itu dia itu juga trauma, jadi butuh terapi. Nah, terapinya itu seperti kita itu kasih sayang ke dia sepenuhnya, terus kita itu selalu memperhatikan anak itu, setiap gerak-geriknya anak itu nanti kita perhatikan, terus jadi respon baik, respon bagus, dan yang paling utama itu sering komunikasi Bu. Hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang mungkin tidak penting gitu, agar timbul kedekatan antara guru dengan anak tersebut. Jadi biar nanti anak tersebut itu merasa di gurunya itu juga ibunya, dan nanti suatu saat itu bisa nanti anaknya itu kayak
sharing Bu, kayak mengungkapkan perasaannya itu merasa tidak takut kepada ibu guru tersebut karena sudah terlalu dekatnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Siti Arkomah, monggo dari teman-teman yang lainnya bisa menambahi. Baik Bu Dina, mungkin bisa menambahi sedikit saja. Saya memang benar dengan pendekatan kita waktu di sekolah, kita bisa memposisikan sebagai ibunya si A tadi. Dengan kedekatan kita, mungkin kita bisa memberi motivasi. Selain kita dekati, kita selalu memberi motivasi, ataupun setiap kita temani itu kita kasih cerita, kita kasih pemahaman bahwasanya siapapun yang ada di lingkungan kita bisa menjadi orang tua kita. Mungkin seperti itu Bu. Tambahan dari saya, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat bisa menambahi, silahkan. Monggo silahkan Bu Lydia. Maaf Bu, izin bertanya, untuk budaya positif yang tercipta itu apakah perlu kesepakatan sekolah atau tidak nggih? Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Bu Lina, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lilia. Mungkin Bu Lilia ini di PAUD ya atau di SD nggih? Di TK Bu ya. Oh iya, di TK. Monggo Bu Lina. Untuk budaya positif yang tercipta itu apakah perlu kesepakatan sekolah atau tidak, seperti itu. Budaya positif itu tergantung ya Bapak Ibu ya, tergantung dengan sekolah kita. Nah, kalau keyakinan kelas otomatis sudah disepakati dengan kelas kita atau sekolah kita. Tapi untuk budaya positif itu tidak perlu kesepakatan, tapi alangkah baiknya kita itu menjalankannya. Karena dengan budaya positif tersebut akan membawa dampak yang bagus untuk anak didik kita, dampak yang bagus untuk bahkan untuk lembaga sekolah juga. Nah, dengan menerapkan budaya positif itu nanti siswa akan mempunyai pribadi yang berbeda, bahkan dapat memunculkan disiplin pada siswa tersebut. Dan dengan budaya positif ini mungkin wali murid juga ikut tenang karena dengan budaya positif anaknya akan lebih disiplin, anaknya akan lebih baik. Ya, dengan budaya positif ini nanti sekolah kita akan lebih berkembang dan terkenal Bapak Ibu, karena dengan menerapkan budaya ini anak-anak di sekolah kan lebih baik, lebih disiplin. Nah, terus nanti di luar sana itu ada rumor di sekolah sana itu bagus loh, anak saya sekolah di sana itu jadi lebih bisa seperti ini, terus karakternya juga seperti ini, seperti itu. Nah, dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah nanti bisa membawa kebaikan bagi anak, bagi guru juga, dan bahkan lembaga tersebut. Seperti itu Bunda. Mungkin ada teman yang lain bisa membantu menjawabnya atau sudah cukup? Bagaimana Bu Lia? Ternyata dengan penerapan, oh iya, dengan penerapan keyakinan kelas bisa menumbuhkan budaya positif kita yang sangat baik untuk menerapkan kita. Terima kasih, ternyata Bu Lia sudah puas dengan
chat nggih. Saya tunggu 2 jam. Apabila ada terkendala nanti bisa menghubungi kami via WA. Ngoten nggih. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu atas penjelasan ilmu baru tentang budaya positifnya dari Bu Lilia. Ya, semoga bermanfaat. Semoga yang selanjutnya mungkin ada tambahan atau sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, disilahkan. Atau sudah cukup Bu dengan semua penjelasan dan pemaparan saya hari ini? Mungkin sudah cukup atau bila sudah cukup mungkin ada umpan balik dari rekan, dari teman Bapak Ibu guru hebat semua. Waktu saya persilahkan. Monggo silahkan bisa raise hand atau menulis di kolom komentar. Oh nggih, monggo Bu Waro disilahkan untuk umpan baliknya. Umpan balik dari Bapak Ibu hebat semua ditunggu di kolom chat ataupun bisa raise hand. Baik, monggo dipersilahkan Putri Vidya untuk memberi umpan balik dari kegiatan destinasi pada malam hari ini. Ya, saya untuk diskusi diseminasi positif mulai dari kebajikan, kemudian ada kemudian posisi kontrol guru dan penerapan dari ilmu yang kita dapatkan pada malam hari kita bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kita yang ada di forum ini, tetapi juga lebih luas lagi untuk anak didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan pada Bu Trividia atas umpan baliknya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua pada malam hari ini. Untuk di kolom chat saya bacakan dari Bu Waroh. Penerapan budaya positif jika dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadikan murid lebih baik, berkarakter sebagai penerus bangsa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Betul sekali. Mungkin masih ada lagi atau sudah cukup nggih? Betul. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah hadir di forum diskusi diseminasi pada malam hari ini. Dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, harapan kita semoga selalu terus bisa konsisten menerapkan budaya positif yang telah kita dapatkan ilmunya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan putra-putri kita selalu merasakan kemerdekaan. Bu gurunya juga semua bisa merasakan hasil dari budaya positif yang kita terapkan baik di lembaga maupun di rumah ataupun di masyarakat. Mungkin cukup
sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum berakhir, kita adakan sesi foto bersama, nggih. Mohon untuk on cam semua biar bisa diagendakan. Oh, ternyata saat malam ini wajah-wajah kita ngantuk atau bahagia bisa terbaca dengan kenangan kita malam hari ini. Monggo silahkan yang bisa on cam dipersilahkan. Yang pertama mungkin minta gaya apa ya? Merdeka. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya literasi, oke. Oke, literasi. 1, 2, 3. Senyumnya mana? Satu lagi kayak bebas. Bebas Bu, karena malam ini malam minggu, jadi kita bebas, besok kita bebas mau kemana saja, mau jualan atau kemana monggo. Satu kayak bebas, oke. Terima kasih. Mungkin apabila dari saya ada banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berbagi, kita bisa sharing lagi untuk menambah wawasan demi kemajuan lembaga, demi kemajuan putra-putri kita menuju yang lebih baik lagi. Itu nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang masih menghadiri bincang-bincang santai di malam minggu bisa masih tetap di sini. Apabila ada yang berkepentingan, disilakan untuk meninggalkan room ini. Bebas ini waktunya. Demikian pemaparan dari saya, aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.